21107111054. Perkenalkan, nama saya Adinda Rizky Mesya dengan NIM 21107111053. Kenalkan, nama saya Khairuni Sapriwardeni dengan NIM 21107111056. Perkenalkan, aku Fataya Nurmeizah dengan NIM 21107111050. Perkenalkan, nama saya Dinda Marsya Almira dengan NIM 21107111049. Perkenalkan, nama aku Alifa Farhana dengan NIM 21107111051. Saya Dinda Salwa Sabina dengan NIM 21107111048. Perkenalkan, nama saya Asya Nur Haulia dengan NIM 21107111055. Perkenalkan, nama saya Irta Tesania dengan NIM 21107111052. Apa itu menstruasi? Menstruasi adalah keluarnya darah dari vagina sebagai akibat siklus bulanan yang dialami wanita untuk mempersiapkan kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan luruh dan keluar bersama darah melalui vagina. Menstruasi pertama kali bisa datang lebih cepat atau lambat. Rata-rata siklus menstruasi pertama dimulai di usia 12 tahun atau 2-3 tahun setelah payudara tumbuh dan terus berlanjut sampai masuk masa menopause. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fase menstruasi. Siklus menstruasi ini terbagi menjadi 4 fase, teman-teman. Yaitu yang pertama, fase menstruasi. Fase menstruasi ditandai dengan luruhnya dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lender. Proses ini dimulai sejak hari pertama menstruasi dan berlangsung selama 4 hingga 6 hari. Fase yang kedua yaitu fase folikuler. Pada fase folikuler, hipotalamus akan mengirim sinyal ke kelenjar pituitari untuk melepas hormon FSH. Kemudian, hormon FSH akan merangsang ovarium untuk menghasilkan 5 hingga 20 kantung kecil. Nah, kantung kecil ini disebut dengan folikel, teman-teman. Setiap folikel tadi berisi telur yang belum matang. Hanya telur yang paling sehat yang akhirnya akan matang. Beberapa wanita dapat memiliki 1 telur dan bahkan mungkin memiliki 2 sel telur yang matang. Sementara sisa folikel tadi akan kembali diserap ke dalam tubuh. Sel telur yang sudah matang tadi akan memicu lonjakan hormon estrogen. Lonjakan hormon estrogen tersebut yang menyebabkan rahim menebal. Penebalan rahim disiapkan untuk menciptakan lingkungan yang kaya nutrisi untuk pertumbuhan embrio. Lonjakan kadar estrogen yang disebutkan sebelumnya akan memicu kelenjar pituitari untuk melepaskan hormon LH. Fase yang ketiga yaitu fase ovulasi. Fase ovulasi yaitu saat ovarium melepaskan sel telur yang matang. Kemudian, sel tersebut akan bergerak ke tuba Fallopi untuk dibuahi oleh sel sperma. Jika sel telur tidak dibuahi, maka sel telur akan mati atau larut. Dan ovulasi hanya berlangsung sekitar 24 jam. Ovulasi terjadi sekitar di hari ke-14 jika memiliki siklus menstruasi 28 hari atau tepat di tengah siklus menstruasi. Fase yang terakhir yaitu fase yang keempat, fase luteal atau sekretory. Sel telur yang sudah dilepaskan ke tuba Fallopi akan menjadi korpus luteum. Nah, tetapi jika tidak dibuahi oleh sel sperma, korpus luteum akan menyusut dan kembali diserap. Dalam fase ini, hormon progesteron diperlukan agar jika terjadi kehamilan dapat membantu menebalkan lapisan rahim yang akan memungkinkan implantasi sel telur yang sudah dibuahi. Hormon yang berperan dalam siklus menstruasi.
Pada siklus menstruasi, hormon yang berperan ada 4. Yang pertama, ada yang dinamakan dengan follicle stimulating hormone atau yang disingkat dengan FSH. Hormon ini berperan penting menyiapkan folikel yang berisikan sel telur dan menjadi tempat sel telur hingga matang dan melepaskannya untuk menuju tuba falopi. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan dengan hormon estrogen. Hormon estrogen ini dihasilkan oleh ovarium, kelenjar adrenal, dan jaringan lemak. Di dalam tubuh wanita, estrogen memiliki banyak peran. Di antaranya, estrogen di ovarium berfungsi merangsang pertumbuhan folikel telur. Sedangkan di dalam vagina yaitu menjaga ketebalan dinding vagina dan meningkatkan pelumasan. Lalu untuk di rahim, estrogen meningkatkan dan memelihara selaput lendir yang melapisi rahim. Lalu yang ketiga ada yang dinamakan dengan luteinizing hormone atau yang disingkat dengan LH. Hormon ini memiliki peran dalam perkembangan dan fungsi seksual. LH juga membantu mengontrol siklus menstruasi dan memicu pelepasan sel telur atau yang terjadi dalam fase ovulasi. Lalu yang terakhir ada yang dinamakan dengan hormon progesteron. Hormon progesteron ini memiliki fungsi dalam mengatur menstruasi dan mendukung kehamilan pada wanita. Selanjutnya, penyebab menstruasi tidak normal. Normalnya, siklus menstruasi datang setiap 21-35 hari dengan masa menstruasi selama 3-7 hari. Pada fase menstruasi, wanita mengeluarkan darah dengan volume rata-rata kurang dari 80 ml. Rentang waktu siklus menstruasi pada setiap wanita berbeda-beda, tetapi ada beberapa wanita yang mengalami kelainan siklus menstruasi. Beberapa kelainan yang sering ditemukan adalah jadwal menstruasi yang tidak teratur, serta volume darah yang keluar terlalu banyak. Nah, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab siklus menstruasi wanita tidak normal, antara lain, pertama, menopause. Menjelang menopause, umumnya menstruasi bisa menjadi tidak lancar. Hal ini dikarenakan produksi hormon estrogen dan progesteron dalam tubuh menjadi tidak teratur. Yang kedua, kehamilan. Kehamilan umumnya ditandai dengan terhentinya menstruasi. Bila Anda mengalaminya, cobalah untuk periksakan diri ke dokter. Lalu yang ketiga, alat kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi seperti IUD atau spiral atau pil KB memang bisa menyebabkan perubahan pada siklus menstruasi. IUD bisa menyebabkan darah yang keluar lebih banyak dari biasanya atau nyeri perut pada saat menstruasi. Sementara itu, penggunaan pil KB bisa menyebabkan sedikitnya darah menstruasi yang keluar, terutama di awal masa penggunaan atau bahkan tidak mengalami menstruasi sama sekali hingga 6 bulan. Yang keempat, pola hidup. Menstruasi tidak lancar dapat disebabkan oleh aktivitas olahraga yang berlebihan, penurunan berat badan secara drastis karena diet, atau berat badan berlebih, obesitas. Hal-hal tersebut dapat menyebabkan hipogonadisme atau berkurangnya hormon reproduksi yang bertugas untuk mengatur siklus menstruasi. Selain itu, stres juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi kita. Yang kelima, sindrom ovarium polikistik atau PCOS. Sindrom ovarium polikistik atau PCOS adalah kelainan hormonal yang terjadi pada wanita. Wanita dengan PCOS dapat mengalami periode menstruasi yang sangat jarang atau justru berkepanjangan. Ketidaknormalan juga terjadi kepada proses pelepasan sel telur yang menyebabkan wanita penderita PCOS tidak mengalami menstruasi atau mengalami menstruasi, tetapi darah yang keluar hanya sedikit. Yang keenam, masalah pada tiroid. Kelenjar tiroid terdapat di bagian leher dan berfungsi untuk memproduksi hormon yang mengatur metabolisme tubuh. Jika kelenjar tiroid bermasalah, menstruasi pun juga akan berpengaruh. Materi yang selanjutnya yaitu gejala menstruasi. Selama siklus menstruasi berlangsung, wanita dapat merasakan gejala-gejala tertentu pada 2 fase, yaitu pada saat menjelang menstruasi dan saat menstruasi berlangsung. Yang pertama ada gejala pramenstruasi atau PMS. Pada siklus menstruasi, kadar hormon dalam tubuh wanita akan berubah. Perubahan jumlah hormon tersebut bisa mempengaruhi fisik dan emosi sejak beberapa hari sebelum menstruasi.
Gejala ini disebut sindrom menstruasi atau premenstrual syndrome atau PMS. Gejala yang biasanya muncul pada saat fase premenstruasi ini biasanya seperti sakit kepala, nyeri di payudara, timbul jerawat di kulit, perut kembung, perubahan suasana hati atau mood swing, juga perubahan gairah seks. Gejala-gejala tersebut biasanya berlangsung selama 6-7 hari, yaitu selama 4 hari sebelum menstruasi dan 2-3 hari sesudah menstruasi. Fase yang kedua yaitu gejala menstruasi. Pada saat menstruasi berlangsung, otot rahim mengalami kontraksi yang lebih kuat untuk melepaskan lapisannya. Perubahan hormon pada fase menstruasi juga akan menimbulkan gejala menstruasi, yang umumnya berlangsung selama 1-3 hari. Gejala yang dirasakan pada saat menstruasi biasanya seperti nyeri perut, rasa seperti ditekan di perut, nyeri di bagian pinggul, punggung bagian bawah, dan paha bagian dalam, sakit kepala, pusing, mual, dan diare. Gejala-gejala menstruasi ini akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia atau bahkan hilang ketika wanita sudah melahirkan. Nah, selanjutnya ada pengobatan gangguan menstruasi. Yang pertama, jika mengalami nyeri. Nah, untuk meredakan nyeri ketika menjelang atau saat menstruasi berlangsung, kita bisa nih mengkonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Bisa juga dengan mengompres bagian nyeri dengan menggunakan air hangat. Yang kedua, jika jadwal menstruasi tidak teratur. Nah, tentunya hindari olahraga yang berat dan stres ya. Atau jika ada gangguan siklus menstruasi, dokter akan meresepkan obat yang mengandung hormon estrogen dan progesteron. Nah, yang terakhir, jika mengalami pendarahan menstruasi yang berlebihan. Nah, untuk mencegah anemia akibat pendarahan yang berlebihan saat menstruasi, kita bisa membeli suplemen penambah darah yang dijual bebas di apotek atau dokter mungkin akan menyarankan untuk menjalani suntik progestin. Nah, selain itu juga untuk mencegah anemia, kita dianjurkan untuk banyak minum nih. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang pencegahan atau pengurangan gangguan menstruasi. Gejala yang muncul pada siklus menstruasi memang sulit dihindari. Namun ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meredakan rasa sakit pada siklus menstruasi, yaitu yang pertama, ganti asupan karbohidrat dengan karbohidrat kompleks seperti gandum utuh, nasi merah, atau sereal. Yang kedua, perbanyak konsumsi makanan dan minuman berkalsium tinggi seperti yogurt dan sayuran hijau. Yang ketiga, kurangi konsumsi gula, garam, dan makanan berlemak. Yang keempat, hindari minuman yang mengandung kafein dan alkohol. Yang kelima, perbanyak minum air mineral. Yang keenam, jangan merokok. Yang ketujuh, kelola stres dengan baik. Yang kedelapan, beristirahat yang cukup. Dan yang kesembilan, rutin berolahraga dengan intensitas ringan atau sedang. Selanjutnya, materi terakhir yaitu cara menjaga area kewanitaan saat menstruasi. Sebagai seorang wanita, menjaga area kewanitaan merupakan hal yang penting, terutama ketika haid atau menstruasi. Pasalnya, saat menstruasi ada banyak darah kotor yang menumpuk di area tersebut. Banyak dampak buruk yang bisa dialami para wanita yang tidak menjaga kebersihan area kewanitaan saat menstruasi. Misalnya, rasa gatal, keputihan, timbulnya bau tidak sedap, hingga bisa menyebabkan infeksi. Oleh karena itu, ada pun beberapa tips untuk para wanita menjaga kebersihan dan kesehatan area kewanitaannya, yaitu yang pertama, saat membersihkan pembalut, para wanita wajib mencuci tangan dengan sabun sebelum membersihkan area kewanitaan. Pasalnya, bila tangan kotor bisa membawa bakteri ke area kewanitaan. Kedua, darah haid bisa menjadi tempat bakteri berkembang biak dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, termasuk infeksi pada vagina dan saluran kemih. Untuk itu, bersihkan darah menstruasi yang berada di pembalut ataupun bagian luar vagina yang terkena oleh darah menstruasi. Selanjutnya, setelah mencuci pembalut sekali pakai untuk membersihkan darah di dalamnya, masukkan ke dalam kantong kertas atau plastik lalu buang ke tempat sampah. Sementara untuk pembalut yang bisa dicuci ulang, setelah dibersihkan dengan air dan sabun hingga bersih, jemur dan disetrika hingga kering sempurna dengan tujuan untuk mematikan bakteri. Keempat, dalam penggunaan pembalut disarankan untuk mengganti pembalut setiap 4 jam sekali atau bisa lebih sering.
Selanjutnya, selama menstruasi disarankan untuk mandi 2 kali sehari seperti biasanya untuk menjaga kebersihan tubuh secara umum dan rajin membersihkan organ kewanitaan bagian luar menggunakan air atau cairan pembersih khusus dengan pH 3,5 sampai 4,5. Dan tips yang terakhir yaitu membersihkan area kewanitaan tidak dianjurkan menggunakan sabun mandi karena memiliki pH yang berbeda. Hal tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan bakteri di vagina dan bahkan memudahkan vagina terkena infeksi. Baik, sekian materi seputar menstruasi dari kami. Maaf apabila ada kekurangan dan semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.